Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini Pak Bambang akan memberikan satu arahan, terutama tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori kekuasaan yang akan dijelaskan pada hari ini adalah tentang teori kekuasaan negara di beberapa negara dan teori kekuasaan negara di negara Republik Indonesia. Ada teori kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke, bahwa John Locke itu membagi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kemudian ada kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Itu John Locke ya. John Locke itu yang pertama adalah legislatif, kemudian eksekutif, kemudian federatif. Sedangkan Montesquieu orang Prancis, kalau John Locke tadi orang Inggris. Montesquieu dari negara Prancis ini membagi 3 teori kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Teori ini disebut dengan teori trias politika. Jadi pembagian kekuasaan dibagi 3. Dan kebanyakan teori John Locke dan Montesquieu ini, terutama teori Montesquieu ini banyak dipakai di negara kawasan Eropa dan Amerika. Teori John Locke maupun teori Montesquieu dalam teori kekuasaan itu kedua-duanya punya kesamaan dan juga punya perbedaan. Kesamaannya pada teori legislatif dan eksekutif, sedangkan perbedaannya adalah pada teori federatif ya. Federatif ini sebenarnya menurut Pak Bambang sendiri bahwa teori ini lebih cenderung dipegang oleh eksekutif. Jadi negara di kawasan Amerika maupun Eropa itu menggunakan teori trias politikanya Montesquieu. Ya, Amerika dan beberapa negara di kawasan Eropa itu menggunakan teori pemisahan kekuasaan. Jadi betul-betul antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu benar-benar dipisahkan kalau di negara kawasan Eropa dan Amerika. Teori yang membedakan antara Montesquieu dengan John Locke adalah pada federatif. Ya, federatif ini, kenapa John Locke menggunakan teori kekuasaan, menyebutkan bahwa di teori pembagian kekuasaan yang ketiga yaitu federatif, itu karena John Locke sendiri adalah hidup di negara yang masih menjunjung teori kerajaan. Jadi seolah-olah bahwa yang memberikan hukuman pada sebuah negara itu masih dipegang oleh raja. Maka federatif inilah yang dipegang oleh raja, padahal eksekutif juga dipegang oleh raja. Ini yang membedakan antara teori John Locke dengan teori Montesquieu. Kalau Montesquieu beda, bahwa yang memberikan hukuman itu bukan raja, karena waktu itu negara Prancis itu sudah berubah menjadi negara republik. Artinya bahwa yang memberikan hukuman kepada pelanggar hukum, baik masyarakatnya maupun pemerintahannya, pada waktu itu yang memberikan hukuman itu bukan raja, karena raja sudah tidak ada di Prancis waktu itu. Jadi negara itu menggunakan teori hukumnya digunakan untuk memutuskan suatu perkara hukum, ada lembaga tersendiri. Kalau di Indonesia diberi nama Mahkamah Agung, atau Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Tinggi. Itu di Indonesia. Kemudian perbedaan yang jelas ya antara John Locke dengan Montesquieu adalah pada teori yang menyebutkan teori federatif, yaitu bahwa kekuasaan tentang hubungan luar negeri, kemudian hubungan kerjasama antar negara itu ada pada federatif, padahal itu masuk pada eksekutif. Jadi federatif masih sama dengan eksekutif. Jadi perbedaan antara John Locke dengan Montesquieu adalah pada perbedaan federatifnya itu. Kalau Montesquieu sudah membagi 3 terpisah. Legislatif terpisah, dengan eksekutif terpisah, dengan yudikatif juga terpisah. Kemudian untuk Indonesia, di Indonesia ini juga menggunakan teori pembagian kekuasaan.
Apa bukan pemisahan kekuasaan? Pakai. Tapi masih lebih cenderung kepada teori pembagian kekuasaan. Bukan separation of power, tapi division of power. Separation itu kan pemisahan kekuasaan. Kalau division itu adalah pembagian kekuasaan. Ternyata di Indonesia ini masih ada hubungan antar lembaga negara. Di Indonesia itu ada beberapa lembaga negara. Bahkan menurut konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan secara horizontal, ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara horizontal ini antar lembaga negara. Di Indonesia itu kan ada MPR, ada DPR, DPD, itu kan presiden, kemudian BPK, MA, itu kan MK dan KY. Ada 8 lembaga negara. Sedangkan di vertikal, kekuasaan vertikal di Indonesia itu dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Nah, ini yang disebut dengan teori pembagian kekuasaan. Sedangkan teori pembagian kekuasaan secara konsep yang dipakai di Indonesia itu ada kekuasaan konstitutif, ini dipegang oleh MPR, gitu ya. Kemudian kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif ini dipegang oleh DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya, tadi ada MK dan MA, ya, Mahkamah Konstitusi. Kemudian kekuasaan eksaminatif ini dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, karena ini kaitannya dengan inspektif, pemeriksaan, terutama tentang anggaran negara, baik yang bersifat APBN, anggaran pendapatan belanja negara, maupun yang bersifat APBD. Jadi semua keuangan, baik yang dari APBN maupun APBD, maka BPK lah yang punya hak untuk inspektif, memeriksa. Kemudian kekuasaan moneter, bagaimana peredaran uang, kemudian kursus mata uang, kemudian bursa dan segala macam tentang keuangan, ini moneter, ini dipegang oleh, di Indonesia itu dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank yang punya hak untuk mencetak uang, ya. Karena ini kaitannya dengan keuangan, maka Bank Indonesia lah yang punya wewenang ini. Ini secara horizontal, ya, kekuasaan secara horizontal itu ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Ada 6. Ya, ada 6. Sedangkan kekuasaan vertikal adalah kekuasaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian pemerintah sampai ke tingkat bawah. Yang jelas dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Adapun nanti sampai kecamatan dan desa itu urusan kabupaten kota. Mungkin hanya ini dulu yang dapat disampaikan untuk teori kekuasaan. Ternyata di Indonesia tidak melulu menggunakan teori pemisahan kekuasaan, tapi digabung antara teori pemisahan kekuasaan dengan teori pembagian kekuasaan. Indonesia menggunakan dua-duanya, antara teori pemisahan kekuasaan dengan teori pembagian kekuasaan. Mungkin hanya ini dulu, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.